Informasi yang menginspirasi dan lagu pilihan terbaik kami sajikan di Purwokerto siang ini setiap hari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Siang ini pendengar kami akan menyapa Anda dalam program Jaksa Menyapa dan kita akan berbincang dengan satu tema menarik. Tentunya kami nanti akan mengajak Anda juga untuk bergabung di 632336 atau di 081125400911. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa Menyapa, sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri, tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. Baik pendengar, kami menyapa Anda dalam sesi Jaksa Menyapa. Kita sudah bersama dengan Bapak Peri Kurnia SH. Beliau ini Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara dari Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kebumen. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Pak Peri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat semangat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Siap, insya Allah. Siang hari ini Pak Peri luar biasa. Ini kita akan membahas tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada sektor perbankan. Bapak, sebelum kita membahas lebih jauh, kenapa memilih tema yang satu ini, Pak? Pertama mungkin mengapa memilih tema ini, karena jarang boleh dibilang orang jarang fokus ke sana, sehingga mungkin beberapa yang masyarakat belum konsen ke arah sana gitu. Padahal di bidang perbankan pun juga ada tindak pidana korupsinya gitu. Walaupun ada undang-undang tersendiri yang mengatur undang-undang perbankan, namun bisa dijerat dengan undang-undang tindak korupsi gitu. Jadi tidak semua harus undang-undang perbankan gitu. Sepanjang itu menyangkut kerugian keuangan negara, ada uang negara di situ, maka dapat dimasukkan ke dalam tindak pidana korupsi. Dan korupsi ini kan sekarang menjadi hal yang luar biasa ya. Yeah. Itu, nah makanya kami mengambil tema ini gitu, korupsi kan yang mainstreamnya boleh dibilang kan korupsi itu dalam hal pengadaan barang dan jasa ya, banyak kan misalkan pembangunan jalan, pembangunan gedung dan lain-lain. Nah ini ternyata di perbankan pun juga ada tipikornya gitu. Nah dan di situ jarang concern orang ke sana gitu. Jadi menarik untuk kita bahas lah ya. Baik. Kita juga sudah sering Pak mendengarkan kata-kata korupsi. Nah mungkin agar supaya ada pendengar juga yang mau tahu ini pengertian korupsi itu yang seperti apa Pak, dan barangkali kategorinya seperti apa juga? Ya, korupsi itu kalau bersari kata bahasa Latin ya, korupsi itu bersari kata Latin corruption, yaitu penyuapan atau koruptor atau merusak. Jadi korup itu rusak atau busuk gitu ya. Nah seperti itu, banyak para ahli mendefinisikan pengertian korupsi, termasuk dari World Bank dan UNDP juga ada
korupsi itu merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau private atau suatu golongan ataupun korporasi ya, yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Tipikor sendiri, pengertian tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok atau korporasi di mana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, seperti itu. Sedangkan subjek hukumnya bisa orang perorangan ataupun korporasi. Seperti itu. Oke, baik. Pendengar, sedikit banyak tadi kita sudah mendengar ya bagaimana penjelasan dari Pak Peri terkait dengan korupsi. Silakan kami memberikan kesempatan ya untuk Anda yang mau bergabung di 632-336 atau di 0811-540-911. Dan acara pada kesempatan siang hari ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube-nya RRI Purwokerto. Jadi boleh juga Anda meninggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Jadi silakan, kami akan menyapa Anda di Jaksa Menyapa sampai jelang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Kita lanjut lagi Pak Peri terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sektor perbankan. Ini seperti apa Pak ranahnya? Ya, ranah tindak pidana korupsi di sektor perbankan ataupun tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan. Nah, ini ada beberapa area atau bukan area, maksudnya ada beberapa delik gitu ya. Jadi tidak semua delik yang ada di Undang-Undang Perbankan itu masuk ke dalam delik Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi hanya delik-delik tertentu saja yang masuk ke dalam wilayah tindak pidana korupsi. Contohnya misalkan seperti ada kredit fiktif, kemudian ada pejabat atau yang punya kewenangan di bidang perbankan melakukan penggelapan keuangan negara. Nah, seperti itu, dan berlaku untuk pihak bank yang permodalannya berasal dari pemerintah atau pusat maupun daerah begitu. Nah, seperti itu. Jadi tidak semua delik atau tindak pidana yang ada di perbankan itu bisa dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu contohnya misalkan yang tidak termasuk dalam lingkup tindak pidana korupsi di perbankan itu manakala bank tersebut bank swasta. Kemudian manakala ada umpama misalkan suatu kegiatan usaha yang menyerupai bank, artinya ada pengumpulan dana dari masyarakat dan lain sebagainya tanpa ada izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, nah itu bisa dijerat dengan Undang-Undang Perbankan. Nah, seperti itu tidak masuk dalam ranah tipikor, seperti itu mungkin. Oke, baik. Ya, kita sudah ada beberapa pendengar yang bergabung ini di 0811-540-911, tapi kita akan saring yang sesuai dengan tema nggih Pak Peri ya. Boleh dibacakan dulu satu persatu atau satu langsung ditanggapi saja nggih supaya boleh, tidak. Boleh. Oke. Terima kasih, ada Ibu Wit ini di Purwokerto. Saya ingin menanyakan kepada Bapak narasumber, mengapa tindak pidana pencucian uang ini sangat erat kaitannya dengan kasus-kasus korupsi. Kemudian bagaimana peran KPK dalam upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Padahal yang saya dengar juga di RRI sekarang ini jajaran KPK malah justru sedang dilakukan pemeriksaan karena tindakan yang dilakukan oleh sebagian dari pegawai KPK begitu. Ya, silakan Pak Peri mau menanggapi. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mengapa tindak pidana pencucian uang sangat erat hubungannya dengan tindak pidana korupsi? Nah, jadi filosofi atau istilahnya suasana kebatinan pada saat pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak hanya ingin menjerat para pelakunya, nah tetapi ingin memulihkan juga keuangan negara, sehingga ada di pasal 18 ada pidana tambahan berupa uang pengganti. Nah, seperti itu. Nah, kebanyakan karena pelaku tindak pidana korupsi itu
boleh dibilang kejahatan kerah putih ya. Jadi dilakukan oleh orang yang intelek. Nah, maka mereka berusaha untuk menyamarkan hasil korupsinya. Nah, sehingga dibentuklah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga siapapun para pihak yang terlibat dalam pencucian hasil kejahatan korupsi tadi, maka itu dapat dijerat. Umpama misalkan orang yang dititipi, misalkan orang ada korupsi, si A korupsi nih, nah tapi tidak disimpan di rekening pribadinya karena takut ketahuan, ke tracking, akhirnya misalkan dititipkan di si B. Nah, kalau misalkan tidak kita jerat dengan tidak ada undang-undang tindak pencucian uang, maka kita akan kesulitan untuk menjerat si B gitu, karena terkait perbuatan korupsinya si B tidak ikutan. Gitu. Jadi B hanya terlibat pada saat uangnya sudah berhasil dikorupsi, kemudian disamarkan dengan cara dititipkan di rekening si B. Nah, seperti itu. Nah, jadi tentu sangat berkaitan erat, tidak hanya korupsi, mungkinnya TPPU itu seperti contoh misalkan sindikat narkotika, itu kan peredaran uang juga lumayan luar biasa ya di situ. Nah, di situ pun juga TPPU bisa dikenakan juga. Jadi manakala kita mau menjerat si B tadi yang tertitipi uang hasil tipikor, kalau kita proses perkaranya korupsinya ya tidak terlibat ketika perbuatannya itu gitu, sehingga tidak bisa menjerat si B dengan undang-undang tipikor, maka TPPU lah yang masuk di situ. Gitu. Oke, baik. Lalu bagaimana nih peran KPK dalam upaya untuk mencegah? Ya, di KPK sendiri sepengetahuan saya ada ada penindakan dan pencegahan. Nah, ada dua deputi ya, beberapa deputi. Salah satunya deputi pencegahan. Ada di situ memang dengan cara memberikan sosialisasi, macam-macam lah bentuk pencegahan ya. Tapi ya kembali lagi kalau mengenai perbuatan oknum itu kan balik lagi ke integritas dan moralitas dari petugas itu sendiri gitu kan, tidak hanya di KPK saja, mungkinnya di semua instansi, di semua lini sektor, kalaupun memang moralitas dan integritasnya kurang ya bisa saja melakukan tindak pidana itu. Oke, baik. Ya, Ibu Wit, terima kasih. Ini Ibu Wit salah satu pendengar setianya Pro 1 juga di Purwokerto. Jadi selalu mengikuti acara-acaranya RRI. Jadi itulah ya, RRI memberikan satu acara yang mengedukasi masyarakat. Memang kita harus seperti itu ya, memberikan pencerahan. Ya mungkin kalau selama ini kita ngelihat, aduh Pak Jaksa serem banget gitu. Padahal sebenarnya kalau kita membahas tema-tema yang menarik juga, ini akan memberikan pemahaman juga kepada masyarakat. Iya, betul. Terima kasih Ibu Wit. Kita bergeser lagi, ada Pak Ranto di Purbalingga ini. Saya ingin menanyakan bagaimana akibat hukum terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mengembalikan kerugian negara. Ini berat juga ini tema pertanyaannya. Ya, akibat hukum dari terpidana yang tidak bisa mengembalikan kerugian keuangan negara. Nah, itu di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pun diatur. Pertama memang penyidik maupun penuntut umum nantinya berusaha semaksimal mungkin men-tracking apa yang dia punya, aset-aset yang dimiliki oleh si terpidana tadi, termasuk apabila disamarkan atau layering-nya namanya. Nah, pada saat penyidikan kita berusaha semaksimal mungkin men-tracking aset-aset yang dimiliki, kemudian apabila memang sudah ditetapkan tersangka kita blokir. Atau misalkan aset berupa tanah ataupun misalkan kendaraan bermotor, nah itu bisa diblokir, itu kan tanah ya diblokir. Nah, kemudian pada saat dijatuhi putusan dibebankan uang pengganti hasil tindak pidana korupsi, nah itu maka aset-asetnya bisa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Namun manakala memang dia tidak bisa mengembalikan, di situ undang-undang juga mengatur ada subsidiar. Umpama misalkan si A terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dijatuhi pidana badan berupa penjara selama 7 tahun umpama misalkan, dan uang pengganti sebesar apa yang dia korupsi, umpama misalkan 2 miliar. Nah, subsidiar umpama 2 tahun atau 3 tahun. Nah, jadi manakala si terpidana itu tidak mampu membayar uang pengganti dan denda,
maka undang-undang mengatur ada subsidiarnya. Jadi pada pidana penggantinya ditambah lagi, umpama tadi 7 tahun karena uang pengganti nggak membayar, subsidiar 2 tahun, berarti jadi 9 tahun. Nah, seperti itu. Ditambah masa penahanannya. Iya, betul. Gitu. Itu tadi Pak Ranto, terima kasih. Ada lagi, ada siapa ini? Ada Mbak Vita di Purwokerto juga. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang ini perlu dibuktikan tindak pidana asalnya? Ya. Gitu. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi tindak pidana pencucian uang itu memang sejatinya harus didahului oleh tindak pidana asal atau predikat crime. Umpama misalkan narkotika. Nah, dia dijerat dengan tindak pidana pencucian uang dalam kejahatan narkotika, itu harus didahului oleh penyidikan tentang tindak pidana narkotikanya. Namun itu tidak harus terbukti dulu sampai inkrah perkara narkotikanya tersebut. Artinya penyidikannya harus didahului. Manakala ada indikasi TPPU-nya, maka penyidikan TPPU boleh berjalan bersamaan, tetapi harus lebih dulu tadi tindak pidana asalnya dulu, atau korupsi maupun misalkan narkotika. Nah, setelah dalam perjalanan, ada indikasi nih TPPU nih si calon terdakwa, misalkan si tersangka ini ada usaha untuk menyamarkan hasil korupsinya. Nah, boleh dikeluarkan surat perintah penyidikan tentang TPPU-nya gitu. Jadi tidak harus dibuktikan dulu, tapi itu berjalan gitu. Tidak harus sampai inkrah, maksudnya ya, sampai, karena kan harus kalau nunggu proses inkrah lumayan berproses ya. Ada upaya hukum, banding, kasasi, belum ada PK, nanti kan bisa bertahun-tahun. Nah, jadi berdasarkan pengalaman yang kami lakukan pun, ketika kita menyidik tindak pidana korupsi, dalam penyidikan tersebut ada indikasi TPPU-nya, maka kita keluarkan surat perintah penyidikan TPPU-nya, begitu. Oke, baik. Ya, itu tadi jawaban dari narasumber kita, Bapak Peri dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kebumen. Kita masih membahas pendengar tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada sektor perbankan. Kita masih punya durasi waktu yang lumayan sampai jelang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan 0811-254-0911-nya atau di 632336 barangkali Anda ingin bertanya langsung ya kepada narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Pak Peri, tadi kita juga sudah sedikit ada pendengar yang bertanya tentang pencucian uang. Nah, kita mau detail lagi nih Pak, beberapa hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ini. Beberapa hal yang terkait dengan TPPU atau mungkin pasal-pasalnya yang mengatur seperti apa begitu Pak? Ya, TPPU ada diatur dalam beberapa pasal ya, pasal 3, pasal 4, pasal 5 untuk ketentuan pidananya ya, ketentuan pidananya. Yang lain-lainnya jadi tidak semua kejahatan itu dapat dijerat dengan undang TPPU. Karena berdasarkan undang TPPU ada beberapa tindak pidana ya yang dapat dijerat dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Di antaranya itu tindak pidana korupsi, terus di bidang perbankan, pasar modal, di bidang perasuransian, dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Nah, itu di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, jadi untuk delik-deliknya itu diatur dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5. Pasal 3 mengatur bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud tadi pasal korupsi kah, narkotika kah, atau perbankan dan lain-lain. Nah, itu dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan. Nah, ini jadi orang yang mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,
banyak sekali di sini dijerat ya. Nah itu bisa dijerat dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang seperti itu. Oke, baik. Kita tadi sempat berbisik di belakang juga ya Pak Peri. Di Kabupaten Kebumen belum ada kasus ini ya pencucian uang. Belum. Ya. Sepanjang Pak Peri di Kebumen belum pernah ada. Ya, belum ada. Oke, kemudian alhamdulillahnya belum ada ya. Barangkali potensi-potensi ataupun juga kerawanan-kerawanan itu apakah bisa muncul juga Pak? Bisa dimungkinkan muncul seiring dengan berkembangnya kejahatan. Ya, kalau dulu orang korupsi kelihatan, tiba-tiba punya rumahnya bertambah, mobilnya bertambah, seperti itu. Nah sekarang kan banyak disamarkan dengan cara dia mendirikan perusahaan, atau membeli, kalau membeli saham mungkin kan bisa terdeteksi kan atas namanya dia. Nah seperti itu. Nah potensi-potensi itu di Kebumen bisa saja. Kebetulan kami pun juga sedang menangani perkara korupsi. Nah di situ kami sedang mendalami apakah memang ada usaha untuk menyamarkan, menyembunyikan dan lain sebagainya hasil tindak pidana korupsinya itu tadi. Nah itu masih jalan, masih kita perdalam begitu. Potensi itu tetap ada gitu. Manakala ketika dia tersandung, dia udah dipanggil segala macam kan udah mulai waspada. Nah ketika dia melakukan tindakan-tindakan untuk menyembunyikan, menyamarkan dan lain sebagainya, mengubah bentuk dan sebagainya, nah itu kita bisa masuk ke TPPU seperti itu. Baik ya. Tadi Pak Peri menyebutkan juga beberapa potensi kerawanan adalah ketika mungkin bisa saja TPPU ini berbentuk perusahaan. Yeah. Jadi kalau misalkan Pak Peri mengamati sekarang ini banyak banget bos-bos skincare. Nah, bos-bos skincare yang flexing gitu loh. Flexing gitu ya kalau kita mengamati di media sosial, bahkan mendapati sorotan dari netizen bahwa mereka itu adalah terlibat dalam kasus pencucian uang, yang mana tadi ketika si A yang melakukan tindakan pidana korupsi kemudian uangnya dialirkan ke si B, maka si B ini tidak akan terdeteksi atau tidak akan terkena payung hukum atau tindak pidana ya, atau akan susah digali. Ini seperti apa? Apa memang bisa berpotensi seperti itu contohnya begitu? Iya, memang fenomena ya tadi bos skincare yang flexing luar biasa. Betul. Ya, dengan mobil sportnya, rumah mewahnya. Yang liburan yang ke berbagai macam Eropa, nah seperti itu ya. Nah tadi seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ketika ada fenomena muncul diduga wah ini orang yang menjadi penerima daripada TPPU ya, uang hasil kejahatan kan gitu. Nah mungkin kenapa tidak segera saja diproses atau seperti apa? Nah karena aparat penegak hukum harus bisa tadi menyelidiki predikat crime-nya dulu atau tindak pidana asalnya dulu. Nah si bos skincare ini siapa nih di balik layarnya kan gitu. Nah umpama si A nih ketahuan, si A ini apa nih kejahatan yang dilakukan kan gitu, sehingga dia harus menyamarkan harta kekayaannya dengan cara ya kan ada bonekanya kan gitu, seperti itu ya kan. Ya kan bos-bos ini kan seperti boneka kan yang mohon maaf kan background yang memang tidak terlihat sebelumnya tiba-tiba langsung melejit kan background gitu yang tidak masuk akal gitu ya. Yang masuk akal. Lulusan SMA tapi kok bisa. Ada yang SD kan yang di Bandung itu kan. Ya betul. Gitu betul, yang sebelumnya hanya ya mohon maaf bukan merendahkan suatu profesi tapi ya kan ya memang bukan tidak mungkin, tapi kan pencapaiannya kan harus realistis. Ini kan tidak realistis. Nah itu makanya banyak netizen menduga bahwa mereka wah ini nih TPPU nih kan gitu jadi bonekanya itu gitu. Pertanyaannya link mereka sampai ke itu gimana gitu kan, kita jadi pengen tahu ya Pak ya. Oke, baik ya, ini sekedar ini aja ya bahwa potensi-potensi TPPU itu bisa berwujud juga si A membentuk perusahaan atau mengalirkan dana ke si B, C atau bahkan ke yang lainnya begitu ya. Baik, kita kembali ke tema kita. Terima kasih untuk Mauri Larissa sudah bertanya di kolom komentarnya YouTube RRI Purwokerto. Selamat pagi Mbak Desi dan Pak Peri, mau menanyakan bagaimana jika pelaku tindak pidana korupsi
mentransfer sejumlah uang kepada keluarga yang tidak tahu menahu hal tersebut dengan tujuan agar tidak terlacak. Apakah nantinya si penerima ini akan mendapatkan sanksi atau sejenisnya? Bagaimana prosesnya gitu? Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat-sangat bagus dan relevan ya dengan tema saat ini. Tentu jelas keluarganya dapat dijerat dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Kalau perbuatan korupsinya dia tidak mau tahu menahu, kan memang yang tidak tahu kan aktivitas keluarganya yang lain. Nah, namun manakala salah satu anggota keluarga ini menerima sejumlah dana yang memang tadi kan patut diduga, kan di pasal 3 itu kan ada unsur patut diduga gitu, yang diketahui atau patut diduga. Walaupun tidak mengetahui tapi harus patut diduga. Umpama misalkan keluarga salah satu anggota keluarga ini punya penghasilan berapa sih? Nah gitu. Oh, aparatur negara nih, ASN nih, golongan berapa sih, jabatannya apa sih? Kan bisa diketahui penghasilannya sebesar apa, kan gitu. Manakala tiba-tiba menerima titipan uang sampai miliaran, kan tentu kan nggak mungkin, kan gitu. Nggak mungkin si orang ASN ini dapat uang sampai miliaran. Nah itu kan walaupun tidak tahu, tapi kan patut diduga. Diduga, wah nggak mungkin nih, masa transfer nitip uang 500 juta nih. Apakah memang pinjam bank? Tapi kalau pinjam bank kan mungkin kenapa harus dititipkan? Kan gitu. Pinjam bank kan mungkin ada keperluan tentunya ya. Kenapa harus dititipkan? Nah itu ketika karena ada patut diduga, nah ya keluarganya pun bisa terkena gitu, dapat dijerat dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang seperti itu. Oke, baik. Ya, terima kasih juga untuk yang sudah masuk di 0811-254-0911 ada Hasna Fitri. Selamat siang Ibu. Pak Peri, saya mau bertanya, apakah kredit dengan jaminan yang tidak sesuai dengan nilai jaminan untuk kredit karena asas pertemanan atau keluarga, asas kepercayaan itu termasuk jenis pencucian uang di perbankan? Ya, untuk kredit fiktif tadi kategorinya adalah tindak pidana perbankan. Nah, manakala bank itu berasal dari bank pemerintah atau daerah, pemerintah pusat pemerintah daerah, ya bank pemerintah, maka itu dapat dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, TPPU-nya adalah manakala setelah si A, umpama si A sebagai debitur. Nah, manakala si A itu menerima kemudian uang atau pinjaman tersebut kemudian disamarkan, disembunyikan dan sebagainya. Nah, disitulah TPPU-nya masuk begitu. Kalau misalkan uang itu belum bergerak, masih di situ, nah dia hanya bisa dijerat dengan undang-undang perbankan ataupun undang-undang tindak pidana korupsi kalau itu berasal dari bank pemerintah. Nah seperti itu. Jadi TPPU itu tindakan untuk menyamarkan, menyembunyikan. Nah, kalau tadi kan mentransfer dari bank pemberi kredit dengan debitur itu kan bagian dari tindak pidana perbankannya tadi. Nah, manakala dari si kreditur itu mentransfer kembali dengan maksud menyamarkan, menyembunyikan dan sebagainya, nah itu masuk TPPU-nya begitu. Jadi TPPU itu tindakan berikutnya setelah predikat krimnya dilakukan atau tindak pidananya dilakukan gitu. Nah seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih Pak Peri sudah menjelaskan. Itu tadi Mbak Hasna ya. Ada Pak Ali nih Pak Peri. Pencucian uang itu kronologinya seperti apa sih? Kemudian kalau ada petugas pajak ngurusin berkas pajak dan si petugas ini dikasih uang, apakah itu termasuk dengan tindakan korupsi? Terima kasih. Iya. Siap. Nah itu manakala petugas pajak menerima sejumlah uang dengan maksud tertentu, mungkin kan nggak mungkin orang cuma mengasih santunan ke petugas pajak kan seperti itu ya. Nah ada maksud tertentu, entah itu misalkan hitungan pajaknya dikurangi dan lain sebagainya. Nah ketika pemberian itu yaitu masuk kategori korupsi. Klasifikasinya yaitu suap gitu ataupun gratifikasi. Nah seperti itu. Itu jadi maksudnya korupsi. Kalau seperti itu
termasuk korupsi. Termasuk korupsi. Ya. Oke, mungkin ini Pak Ali juga menanyakan tentang yang dikategorikan sebagai pencucian uang itu seperti apa? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Ferry. Mungkin dia terlambat menyimak ya. Terlambat menyimaknya tadi pencucian uang itu manakala ada tindakan berusaha untuk menyembunyikan, mengubah bentuk, ataupun misalkan menyamarkan dan sebagainya atas hasil kejahatan yang telah dilakukan. Itu jadi tindakan berikutnya dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan, gitu ya, dan lain sebagainya, mengalihkan. Nah itu TPP-nya di situ, gitu. Jadi ada pembatas antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Miftahul Ulum di Cilacap Cipari menyimak. Terima kasih untuk pendengar di Cipari. Ya, pendengar, kita masih memberikan waktu untuk Anda. Silakan di sesi Jaksa Menyapa. Anda bisa terus menyimak siaran kami melalui 3 pemancar FM di 89,20, 93,1 dan 107,3 MHz, atau bisa juga melalui pemancar AM di 756 kHz, atau bisa juga Anda streaming ya di www.rri.co.id untuk Anda yang berada di luar area Kota Purwokerto, atau bisa juga download aplikasi RRI Digital. Nanti Pak Ferry bisa juga nih download di Play Store ya Pak, atau di aplikasi mendownload RRI Digital, karena tidak hanya RRI Purwokerto saja yang bisa disimak, tetapi RRI di seluruh Indonesia. Satker Indonesia. Oh iya. Luar biasa. Ya, kemudian kita kembali ke laptop ini Pak. Kita kan bicara soal tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang. Barangkali Pak bisa mencontohkan sebuah contoh kasus ini Pak. Ya, barangkali ini agar bisa lebih dimengerti oleh pendengar yang ada di rumah ini. Ya, tindak pidana pencucian uang ya. Ada beberapa kasus mungkin di Indonesia ini yang kebanyakan itu predikat crime-nya atau tindak pidana asalnya itu berasal dari tindak pidana korupsi. Itu narkotika ada beberapa tapi jarang muncul. Cuma memang yang sangat-sangat santer ya pemberitanya itu tindak pidana korupsi. Nah di sini juga ada di Kebumen ada perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang kebetulan predikat crime-nya itu berasal dari tindak pidana perbankan. Jadi di sini ada Bank Lipo ya, di Bank Lipo di cabang Kebumen menawarkan produk coupling serasi deposito kepada para nasabah dengan iming-iming bunga 11%. Nah, karena ditawarkan melalui perbankan, ada 24 nasabah tertarik, sehingga ada total dana terhimpun sebesar 48 miliar. Nah, ternyata dilihat coupling serasi tersebut palsu dan bukan diterima oleh Bank Lipo tadi. Uang nasabah tidak disetor ke bank, melainkan disamper ke rekening atas nama Heri Robert dan Taufik Edi. Nah, di sini dan uangnya pun digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, ketika penggunaan uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara tadi menempatkan, membelanjakan, menyamarkan dan sebagainya, nah situlah TPPU-nya itu. Nah, predikat crime-nya apa? Pada saat dia mengeluarkan bilet yang palsu tadi. Nah, ketika dia mengeluarkan bilet yang palsu, nah itulah tindak pidana perbankannya. Itu. Walaupun kalau tadi berbicara reks spesialis, nah kan ketika dia mengeluarkan bilet palsu, penipuan dong, ada di KUHP gitu. Nah, tetapi karena ini menyangkut perbankan, maka ada undang-undang khusus yang menjerat, yaitu undang-undang perbankan. Nah, di mana TPPU-nya? Ya tadi, ketika dia menggunakan itu untuk kepentingan pribadi, itu dengan cara menyamarkan, membelanjakan, menyembunyikan dan lain sebagainya. Nah, itulah di situ TPPU-nya, begitu. Nah, seperti itu. Kemudian akhirnya dijatuhi putusan di tingkat pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri selama 4 tahun. Kemudian ada AP hukum, gitu kan, putusan PT. Menguatkan ya, menambah hukuman menjadi 7 tahun dan denda 100 juta rupiah, subsidi 4 bulan kurungan.
kemudian putus di inkrah di pengadilan tingkat banding atau di PT gitu. Nah seperti itu salah satu contoh kasusnya ya yang ada di Kebumen. Itu terjadi pada tahun 2005 perkaranya. 2005. Ya. Oke, baik. Artinya kalau tadi Pak Peri menyebutkan bahwa di tahun kemarin belum ada dan ini terdeteksi di tahun 2005. Ya. Artinya Kebumen insya Allah aman ya Pak ya. Amin, mudah-mudahan. Dari 2005 ke 2024 ini. Amin, Insya Allah mudah-mudahan begitu ya. Ini khusus yang perbankan ya, Mbak. Mungkin yang tipikor mungkin ada cuman karena saya baru 6 bulan di Kebumen jadi belum menemukan itu di tahun 2013 belum ada tidak menemukan itu ya. Tidak menemukan 2003 2024 belum menemukan tapi potensi mungkin ada. Oke, baik. Bapak, kita kembali ke pendengar yang sudah bergabung ini di 0811 540911. Ada Pak Andi ada Pak Andi di Purwokerto menanyakan Pak Peri bagaimana pencucian uang ini mempengaruhi bisnis. Kemudian apa hubungannya antara pencucian uang dan masyarakat begitu? Oke. Silakan. Nah, pengaruh TPPU dengan bisnis ya. Nah, banyak sekali tadi yang pernah Mbak Desi sampaikan bahwa ada fenomena bos-bos skincare nih, yang mendadak yang kaya mendadak gitu. kaya itu ya, yang flexing di mana-mana itu. Nah, pengaruh ke bisnis berpengaruh menurut kami, sangat berpengaruh. Umpama misalkan seperti ini, orang yang benar-benar merintis, tentu dengan berbagai macam pertimbangan, cost produksi, iklan dan sebagainya ya, tentu sangat-sangat dipertimbangkan karena memang betul-betul mereka betul-betul bisnis, the real bisnis kan gitu ya. Nah, sementara yang TPPU, nah mereka kan untuk menyamarkan seolah-olah uang ini jadi legal hasil bisnis. Nah, padahal kan hasil kejahatan umpama misalkan bikinlah perusahaan skincare dengan permodalan 10M umpama ya kan ya. Ya kan dia bisa aja bakar-bakar uang kan. Istilahnya gak bakar uang ya. Bakar uang itu artinya dia habis-habisan untuk iklan, bikin promo, jor-joran ya, gitu misalkan harga penjualan dia bikin semurah mungkin sehingga ya pesaing-pesaing bingung kan, kewalahan juga gitu, ini gimana nih kok bisa seperti ini. Nah tentu ya tadi akan sangat berpengaruh karena apa? Ya tujuan daripada orang yang menyamarkan hasil TPPU tadi, hasil kejahatan tadi kan supaya seolah-olah itu legal. Itu umpama 10M kalau ternyata jadi 5M sebetulnya kan rugi. Tapi buat dia ya udah nggak apa-apa 5M, tapi dianggap legal, dianggap hasil bisnis 5M seperti itu gitu. Padahal uang yang digelontorkan 10M umpamanya bisa gitu. Tapi kalau yang pure bisnis, the real bisnis ya 10M tiba-tiba jadi 5M ya jelas rugi kan gitu. Nah seperti itu. Nah itu jadi pengaruhnya sangat berdampak sekali gitu bagi pelaku bisnis yang berbisnis. Wah ini kok seperti ini, kok harga bisa sampai sejatuh ini, HPP-nya seperti apa kan gitu ya. Nah yang TPPU tadi tidak melihat itu. Yang penting ada bisnisnya itu lancar, laku. Nah, seolah-olah uang itu adalah legal hasil bisnis. Yang didapat itu, yang ini didapat oleh si orang yang menyamarkan hasil kejahatan itu tadi TPPU tadi, supaya persepsi masyarakat adalah uang itu ataupun misalkan persepsi penegak hukum, uangnya itu memang legal hasil bisnis karena lihat wah banyak ininya, penjualan produknya banyak, ribuan, puluhan ribu, misalkan jutaan gitu. Nah seperti itu gitu. Padahal dia tetap bakar uang kan tadi karena lihat HPP mungkin jatuh di bawah HPP sehingga the real business nggak bisa bersaing harga itu. Gitu. Nah seperti itulah kurang lebih pengaruhnya ke dunia bisnis kan begitu. Terus kemudian tadi, hubungannya dengan masyarakat seperti apa ini? Nah, hubungan dengan masyarakat, tindak pidana pencucian uang tentu untuk khusus tindak pidana korupsi jelas merugikan masyarakat karena kan ketika seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi artinya ada keuangan negara yang dikorup gitu ya. Nah dikorup sehingga contoh umpama misalkan uang yang dikorupsi adalah kegiatan pembangunan jalan.
Nah harusnya misalkan jalan dengan kualitas sekian, itu kan kekuatan sekian puluh tahun, umpama misalkan pekerjaan beton, tapi karena dikorupsi, yang kelas betonnya diturunkan, sehingga kekuatan untuk masyarakat menikmati jalan mulus itu ya tentu berkurang kan gitu. Nah seperti itu untuk dampak dari masyarakatnya ya, pembangunan pun akan terhambat karena kan umpama misalkan pembangunan jembatan nih harusnya selesai karena ada satu dan lain hal kan bisa tidak selesai, sehingga perekonomian masyarakat, mobilisasi masyarakat dari satu daerah ke daerah lain yang harusnya dengan adanya jembatan itu lebih bisa mobile, lebih bisa bergerak gitu ya, lebih geliat, ekonomi bisa lebih maju. Nah ini kan terhambat. Nah seperti itu mungkin dampak ke masyarakatnya ya, TPPU tadi gitu. Seperti itu. Baik, ini rupanya banyak juga yang menyimak siaran Jaksa Menyapa ini, banyak juga respon dari pendengar. Iya. Ini ada Pak Hadi di Kebumen. Selamat siang Pak Peri. Wah ini warganya Pak Peri ya. Siap. Pak Hadi, sehat Pak Hadi. Ya, apakah pelaku tindak pidana pencucian uang ini apabila ketahuan dan mengembalikan semua uangnya, apakah bisa mengurangi hukuman penjaranya atau tidak? Ya. Ketika pelaku tindak pidana pencucian uang ataupun korupsi, manakala terdakwa mengembalikan, terdakwa ya karena belum diputus ya, terdakwa atau ketika masih statusnya tersangka mengembalikan, maka itu akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk memutus memberikan hukuman yang lebih ringan, karena tadi kan asas keadilan. Masa iya sih yang udah mengembalikan sama dengan yang tidak mengembalikan. Nah nantinya kan ya udah nggak usah ngambilin aja kan gitu. Nah jadi itu tetap berpengaruh terhadap strafmah atau pemberian pemidanaannya ya, pembebanan pidananya, penjatuhan pidananya berpengaruh manakala seseorang melakukan tindak pidana TPPU ataupun korupsi, kemudian dalam prosesnya itu mengembalikan. Nah seperti itu. Kecuali memang sudah diputus ya sudah kan, udah diputus ya nggak bisa memperingan, udah jatuh hukumannya begitu. Oke, jadi gimana sih Pak agar supaya kita itu terhindar dari apa ya namanya keterlibatan tindakan pencucian uang? Ya. Apalagi sekarang ini kan kita ekonomi gimana ya Pak ya, kadang orang ketika ditawar itu kan siapa sih yang tidak mau gitu ya, dengan uang miliaran seperti itu begitu, menjadi boneka yang dengan digaji besar gitu ya, dan kita bisa flexing. Ini itu gimana Pak? Jadi kalau misalkan pemahaman kita ya sebagai masyarakat, ngapain sih harus flexing begitu? Apakah memang dengan flexing itu justru untuk menambah validasi legalitas atau seperti apa itu Pak? Ya. Pertama tadi bagaimana sih kita menghindari ya, menghindari supaya kita tidak terlibat dalam TPPU tadi ya. Ya pertama tentu yang paling kita kedepankan adalah moralitas ya, moralitas gitu ya. Moral kita ya kita tidak tergiur dengan hal-hal yang memang masa iya sih ya gitu ya. Nah seperti itu pertama. Yang kedua tingkat kewaspadaan ya terhadap ya tadi ya, manakala ada seseorang menawarkan film macam iming-iming, masuk akal nggak sih kan gitu ya, seperti itu. Jangan-jangan nih TPPU nih ya, kita harus waspada ke sana. Nah kemudian tadi kenapa sih harus flexing gitu ya? Ya kenapa harus flexing gitu? Kenapa nggak dinikmatin aja udah gitu? Ya itu memang kembali lagi ya, mungkin untuk menunjukkan bahwa pertama mungkin gitu ya sebagai media iklan juga kan, supaya menarik masyarakat. Wah bos skincare ini sampai punya omsetnya luar biasa. Oh berarti masyarakat banyak yang pakai nih. Sehingga ya bolehlah kita coba skincare itu gitu kan. Soalnya nih kayaknya nih laku keras, banyak masyarakat pakai dan puas, bagus produknya. Nah, jadi ya menggiring ke sana juga mungkin. Jadi bagian dari media iklan juga, mungkin promosi juga ya buat mereka. Dan ini menunjukkan juga bahwa kalau diam-diam tadi itu tadi tujuan mereka adalah seolah-olah seperti legal, uang itu hasil daripada bisnis. Gitu. Padahal tadi Pak Peri mengatakan bahwa
Misal keluar 10M kemudian jadi menyusut 5M tidak masalah begitu ya kalau Tidak TPPU. masalah. Padahal kalau misalkan real bisnis keluar 10M kalau bisa 2 kali lipat Iya. kita balik ke kita gitu Iya. ya. Oke. Itu karena uangnya uang hasil dari korupsi ya. Ya, artinya hasil tindak kejahatan lah ya. Tadi dari- tidak hanya korupsi saja, bisa perbankan, bisa narkotika dan sebagainya hasil kejahatan. Nah, jadi yang tujuan mereka kan yang penting uang kejahatan ini bisa seolah-olah legal gitu. Seperti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan menarik ini Pak di menit-menit terakhir ya. Kita masih ada waktu kurang lebih 4 menit. Oke. Siap. Ada Pak Heri di Kebumen ini, Pak Heri di Kebumen ingin menanyakan kira-kira di mana sih terjadi pencucian uang? Kemudian apa pengaruh pencucian uang terhadap pembangunan ekonomi di daerah? Gitu. Ya. Silakan Pak. Pertanyaannya mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Oh iya, iya, tadi Ya. agak mirip ya. Ya, agak mirip. Di manakah TPPU itu terjadi? Sebagaimana saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa TPPU terjadi manakala seseorang yang melakukan tindak pidana itu berusaha menyamarkan, mengalihkan, menyembunyikan dan lain sebagainya ya, membelanjakan. Nah, di situ atas hasil kejahatan yang dia lakukan. Nah, di situ mulai TPPU gitu. Jadi setelah ada tindak pidana asal, umpama misalkan korupsi, setelah dia korupsi dapat uangnya, nah kemudian dia belanjakan, dia samarkan, dia sembunyikan, dia alihkan dan lain sebagainya. Nah, itu disitulah wilayah tindak pidana TPPU. Nah, dampak ke masyarakat tadi TPPU sebagai jalan untuk menjerat para pelaku kejahatan yang terutama untuk kejahatan terhadap kerugian keuangan negara, itu yang sangat berdampak ke masyarakat. Jadi uang hasil korupsi ya kan sebisa mungkin kita harus dapat dipulihkan kembali uang hasil korupsinya ini. Nah, itu dengan untuk menjerat para pelaku itu kita bisa jerat dengan TPPU manakala orang yang terlibat yang mau digunakan sebagai boneka tadi untuk menyamarkan hasil kejahatannya. Nah, di situ. Jadi dampak bagi masyarakat tentu kaitannya dengan yang TPPU berdasar dari korupsi. Kalau narkotika mungkin ya nggak begitulahnya, mungkin itu jadi pendapatan negara juga kan, ketika disita kan masuk ke kas negara. Artinya APBN kita bertambah ya, gitu bertambah, jadi bisa digunakan untuk pembangunan. Nah, itu mungkin dampaknya memang tidak secara langsung, tapi ya tadi terhadap keuangan negara. Baik itu misalkan kejahatan narkotika, ya memang negara tidak rugi secara finansial ya, gitu ya. Tetapi ketika itu dijerat dengan TPPU, ada pemasukan juga ke negara, itu bertambah sehingga ya digunakan untuk pembangunan, yaitu berdampak ke masyarakat juga gitu. Oke, baik. Pak Peri Kurnia, akhir dialog kita diiringi dengan derasnya hujan yang sudah turun di Kota Purwokerto. Dan sebelum kita sudahi perbincangan kita kaitannya dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang untuk sektor perbankan, barangkali ada himbauan ini dari Pak Peri kepada pendengar yang ada di rumah. Ya, himbauannya terkait dengan tema ini, sebagaimana tadi pertanyaan dari Mbak Desi, untuk sedapat mungkin kita harus waspada terhadap hal-hal yang memang sepertinya kok nggak mungkin ya, kok nggak realistis. Nah, seperti itu kaitannya dengan uang ya. Ada seseorang yang umpama mengiming-imingi, ayo akan entah itu untuk jadi tadi bonekanya orang-orang yang ini. Nah, jadi tadi tipsnya itu adalah moralitas. Ya, intinya sih keimanan kita ya, itu harus dijaga ya, harus dijaga betul. Keimanan kita sebagai fondasi, modal dasar kita dalam mencegah atau menghindari berbagai macam tindak pidana kejahatan ya, tentunya ya, keterlibatan ya, seperti itu. Intinya seperti itu. Kalau misalkan kita udah keimanan kita udah baik, insya Allah kan berdampak pada moral kita. Kalau kami di ASN ya integritas kita gitu. Nah, seperti itu sehingga
untuk keterlibatan di TPP itu bisa lebih dihindari lagi gitu. Baik. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Peri sudah hadir. Sama-sama. Semoga menginspirasi Amin, pendengar yang ada amin. di rumah. Terima kasih juga untuk pendengar atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita segera menuju ke